Shalom, jemaat GCI Cendrawasih. Mari bersama-sama kita di rumah, kita akan mengikuti dan memuji Tuhan dan beribadah bersama keluarga kita, mengundang hadirat Tuhan turun atas rumah kita dan mengurapi, menaungi kita bersama-sama. Mari kita saksikan ibadah kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GCI Cendrawasih. Shalom. Dan tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk masuk dan tinggal di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Dan pada saat pagi hari ini saya mengajak jemaat GCI Cendrawasih untuk kita bersama-sama memuji, membesarkan nama Dia. Dan kita mau katakan bahwa Tuhan bertahta di atas setiap pujian kita. Haleluya. Untuk
dan luar biasanya Allah kita. Dan kita percaya pada saat ini firman Tuhan juga sungguh sangat besar dan luar biasa berpengaruh dalam hidup kita. Mungkin pada saat beberapa hari ini kita menyaksikan berita-berita di luar, itu membuat kita menjadi doubt, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi seperti kehilangan pegangan dalam hidup kita. Sepertinya kita kok merasa bahwa begitu banyak ketakutan. Tetapi pada saat ini kita mau katakan, Tuhan, di tengah setiap keadaan, kami mau tetap bernyanyi. Kami mau tetap bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau saja yang memberi ketenangan dalam batin kami. Haleluya, kita mau siapkan hati kita pada saat ini untuk kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama cuma dalam kita mau katakan, Yesusku. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Betapa Dia
Engkau telah menjadi Tuhan Allah bagi kami yang luar biasa. Dalam keadaan yang seperti sekarang ini, kami yakin Tuhan, kekuatan Tuhanlah yang menjadikan kami tetap mampu berdiri. Kekuatan Tuhanlah yang tetap kami berpegang pada janji-Mu. Kekuatan Tuhan yang membuat kami bisa sampai ada hari ini. Apalagi kami bisa beribadah bersama. Mungkin tempat kami berbeda, tapi hadirat Tuhan tetap menjadi sama dengan iman kami. Terus Tuhan pakai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terus Tuhan kasih-Mu melimpah. Kami serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Ubah hati kami. Firman ini kami menjadi firman yang hidup dan berakar, bertumbuh, berbuah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat ibadah. Hari ini kita masuk dalam tanggal 19 April. Kiranya Tuhan terus menjaga kita. Kalau hari demi hari, pasti kabar yang kita tunggu adalah kabar yang baik. Saudara-saudara catat bahwa tema hari ini terus mengajak kepada kita. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, tapi sesungguhnya jaminan sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya, yang terus sukacita, maka akan hadir yang namanya kekuatan. Kekuatan yang diberikan bukan kekuatan daripada manusia, kekuatan yang bukan karena dari diri kita, tapi kekuatan yang besar adalah kekuatan Dia yang ada di dalam kita. Kekuatan Tuhan yang besar dalam diri kita memampukan kita untuk menguasai diri kita. Yang memampukan kita supaya kita bertahan, memampukan kita untuk kita bisa percaya terus sampai kedatangan Tuhan karya kedua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat 2 dan 8. Kita sama-sama masih baca-baca bersama-sama. Saudara di rumah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Susugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang berikutnya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini mengajak, membuat kita semakin hari yakin akan segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Yang terutama adalah bagaimana kita hari ini diinginkan Tuhan dalam menghadapi situasi yang mungkin hari ini kita merasa ada sesuatu kekurangan. Rasanya berkat Tuhan yang kita nikmati ini berkurang. Kenapa? Karena situasi, saudara. Tapi saya percaya kuasai diri kita, mampukan diri kita, karena kita adalah umat-umat Tuhan. Ya selalu saya katakan kita anak-anak Tuhan yang harus kita demonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan saat ini. Jangan kita ikut-ikutan lemah, jangan ikutkan kita khawatir, jangan ikutkan kita itu menjadi seseorang yang takut, tetapi kita menjadi orang yang kuat. Amin. Dan oleh karena itu miliki kekuatan Allah. Ada satu statement yang luar biasa yang boleh saya dapatkan seperti ini. Orang percaya harus bersukacita dan memperoleh kekuatan dengan mengingat akan kasih karunia dan dekatnya Tuhan serta janji-janjinya. Kasih karunia dekatnya Tuhan akan janji-janji itulah yang memampukan saudara hari ini tetap kuat. Katakan sama-sama, saya kuat. Saya kuat. Haleluya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi pribadi yang percaya, mungkin saudara agak bingung. Slide saya ada gambar COVID-19. Ini adalah gambaran mengingatkan pada kita bahwa peperangan kita belum berhenti, saudara. Peperangan kita akan terus
maka stamina saudara, power supply kita jangan andalkan manusia. Power supply kita jangan andalkan lihat orang, tapi power supply kita, Yesus namanya, akan memberi kekuatan kepada kita senantiasa dan takkan pernah berakhir. Saudara-saudara lihat apa yang dibutuhkan untuk kita, saudara dan saya, untuk menepati janji-janji Allah, untuk mengingat janji-janji Allah diberikan kepada saudara. Yang berikutnya, fokus. Kenapa kita harus fokus? Fokus itu adalah di mana kita berdiri, kita bersama dengan Tuhan, dengan kasih yang tidak pernah berakhir, yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Fokus itu adalah bagian yang membuat saudara tetap damai. Fokus itu akan membuat saudara tetap nyaman. Kenapa? Karena saudara tidak pernah berakhir janji dan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tahu, hari-hari ini banyak orang berpikir bagaimana mereka bisa pulih negaranya. Dan saya lihat mereka terus mencoba untuk membuat negeri yang menjadi aman kembali, damai kembali, dan sehat kembali. Saudara-saudara percaya, ada banyak orang berusaha dari zaman dahulu, ketika dia tidak mendekat dengan Tuhan, ketika dia jauh dari Tuhan, maka kekuatannya itu tidak akan mampu bertahan. Kekuatannya hanya sifatnya sesaat. Saudara dan saya jangan memiliki kekuatan yang sesaat. Kekuatan yang kita miliki harus kekuatan yang sungguh membuat hidup saudara, menjadikan hidup saudara makin dekat dengan Tuhan. Hidup kita bukan cuma untuk mengantar kita sampai ke liang kubur. Kekuatan kita jangan cuma dipakai pada waktu nanti kita sampai ke liang kubur, tapi kekuatan kita tetap harus kita pakai sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penting yang harus kita miliki dalam diri kita ada 4 hal. Yang pertama, kendalikan perkataan kita. Why? Kenapa kita harus kendalikan perkataan kita? Penting, saudara. Iman yang kita miliki itu harus bunyikan suara apa yang kita lakukan, suara kehidupan kita. Dan kalau saudara iman saudara melemah, bagaimana mungkin kita mampu menghadapi, kita mampu bertahan, dan kita mampu untuk tetap berdiri. Perkataan itu penting, saudara. Ketika saudara bicara, maka sesuatu itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Hari ini saudara bilang, saya sehat. Pasti semua sehat. Jemaat Tuhan GSJ Cendrawasih, saya melihat rata-rata semuanya hidup dalam kerinduan untuk tetap sehat. Maka saudara terus menjaga dengan betul-betul, dengan rapi. Saudara menjaga kebersihan. Dan itulah salah satu yang penting. Sama, perkataan kita juga justru bisa melumpuhkan, sekali lagi, perkataan kita bisa melumpuhkan iman kita. Maka jaga perkataan kita. Yang kedua, jaga hati. Hati adalah tempat di mana firman itu tinggal. Kalau hati kita ragu, hati kita ini bimbang, bagaimana mungkin? Sudah bilang, oh sudah banyak pendeta-pendeta yang mati. Bagaimana saya bisa hidup? Pendeta saja yang imannya kuat, pendeta saja yang dekat dengan Tuhan, mereka bisa mati. Oh, berarti saya juga akan mati dong. Saya akan lebih mati. Nah, saudara, hati saudara ada tempat di mana firman Tuhan ditempatkan. Tuhan tidak pernah berjanji yang namanya pendeta tidak akan pernah mengalami kematian. Tuhan tidak pernah berjanji kalau yang jadi pendeta mereka kuat terhadap virus. Tidak ada. Tapi yang terpenting, saudara, 4 hal ini penting buat kehidupan saudara. Jaga hati kita. Jangan sampai kau meragukan satu titik firman yang Tuhan sudah sampaikan. Karena segala firman yang Tuhan sudah sampaikan itu pasti dikenapi. Saudara harus yakin, pasti dikenapi. Allah kita tidak suka untuk berdusta. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janji-janjinya buat saudara dan saya. Yang ketiga adalah introspeksi diri kita, sadar saat ini adalah masa di mana kita masuk, kita harus belajar koreksi diri kita. Apakah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh? Apakah kita masih menjadi Kristen yang emosional? Apakah kita masih menjadi Kristen yang mungkin tidak pernah pemaaf? Atau kita menjadi orang Kristen yang suka ngomongin orang lain, keburukan orang lain? Apakah kita masih menjadi orang Kristen yang suka mencuri sana, mencuri sini, berbohong sana, berbohong sini? Mari kita koreksi diri kita. Ketika kita mendengar penyakit yang sudah mulai melanda dunia saat ini, ayo kita mulai koreksi. Tuhan mau berbicara yang baik buat saudara. Tuhan mau sampaikan sesuatu yang baik. Ada rekonsiliasi dalam hidupmu kepada Tuhan. Itu penting. Yang keempat, kita mengucap syukur dengan segala apapun. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, 3 alasan ketika kita sukacita yang mendatangkan kekuatan juga penting untuk kita miliki. Kenapa sukacita yang punya kekuatan ini penting? Selain 4 hal tadi kehidupan kita yang harus kita awasi, harus kita perhatikan, penting. Yang pertama, kita akan dimampukan Allah. Sukacita yang mendatangkan kekuatan itu memberikan kemampuan. Apa artinya sukacita kekuatan? Kalau kita tidak dimampukan Tuhan. Dimampukan artinya apa? Semua dibuat mudah. Dimampukan apa? Semua dibuat bisa. Kalau orang lain tidak mungkin. Lukas 1:37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, di situ dikatakan apa? Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita sekali lagi bukan kekuatan dari manusia. Kekuatan atau power supply hidup saudara, kekuatan saudara itu dari Tuhan. Maka jangan pernah saudara bergeser. Handphone saudara yang saudara miliki, kalau saudara sekali-kali lupa cas 1 hari saja, maka semahal apapun HP-mu tidak akan pernah berfungsi. Semahal apapun, seberapa banyak usahamu tidak akan berguna kalau engkau punya HP lowbat. Mari kita harus tetap terisi baterai kita, jangan sampai baterai kita kosong. Amin. Yang kedua, apa yang kita miliki kalau kekuatan sukacita itu dampak dalam diri kita? Kita dapat jaminan. Membeli barang mahal selalu saudara butuh jaminan. Saya membeli kendaraan pasti yang punya jaminan. Kenapa? Karena saya berharap jaminan itu akan membuat saya menjadi tenang. Ingat ada lagu seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Lanjutkan, selama-lamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya dekat Allah saja. Saudara-saudara dekat, kedekatan saudara dengan Allah itu menghadirkan jaminan. Segala sesuatu yang saudara miliki kalau ada jaminan. Oh, tenang. Di mana saudara tempatkan titipan barang saudara, kalau dijamin, saudara tenang. Ada banyak orang saat ini punya jaminan, punya barang, tapi tidak ada jaminan yang pasti membawa kita ke dalam kehidupan kekhawatiran. Saudara tenang. Ayat ini katakan Roma 8:28. Kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita tahu sekarang artinya apa? Dulu kita nggak tahu, tapi sekarang kita tahu Allah itu bekerja. Maka saudara sadar, kedekatan saudara, kekuatan saudara yang bersama dengan Tuhan, hari ini saudara tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Artinya apa? Allah tidak membiarkan kita hidup jaminan. Kasih Allah itu variabel saudara. Dia ciptakan kita, Dia pelihara kita, Dia berkati kita, dan Dia selamatkan kita. Itu sebuah keuntungan. Yang ketiga saudara, yang terakhir, indah pada waktunya. Sukacita yang mendatangkan kekuatan itu indah pada waktunya. Sekali lagi katakan, Tuhan tidak cepat, tetapi Dia selalu tepat untuk saudara dan saya. Dia selalu tepati, bahkan yang Dia tepati bukan seperti apa yang menjadi ketepatan manusia, tapi ketepatan Allah melebihi jauh apa yang kita pikirkan, saudara. Menjauhi dari apa yang kita inginkan. Manusia menjadikan kalau kita kurang, kita rasa ada suatu kekhawatiran. Tapi Tuhan tidak demikian. Dia begitu baik buat saudara. Dia mengasihi kita, saudara. Ayat ini dikatakan apa? Khotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dekat Allah dari awal sampai akhir. Alfa dan Omega. Itu janji Allah untuk mengasihi saudara. Jadi ada satu cara kenapa saudara terus tetap berdoa. Satu-satunya bagaimana kita melenyapkan dalam kekhawatiran kita, dalam ketakutan kita untuk mengisi power supply kita adalah doa. Doa sebagai apa kita lakukan? Yang pertama, dari doa atau oleh doa kita dibaharui dalam kesetiaan
Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan, persoalan untuk memelihara terus hidup kita. Oleh doa, damai sejahtera akan mengawal hati pikiran sebagai persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Oleh doa, Allah menguatkan kita melakukan segala perkara dan Ia inginkan dari kita. Kenapa kami di Gembala Sidang menginginkan saudara bangun mesbah doa, mesbah keluarga? Karena saudara tahu ada 3 hal prinsip yang kuat ini yang akan menguatkan saudara. 4 hal pesan gembala yang saudara harus terus praktekkan dalam hidup saudara. Yang pertama, kita harus mulai merendahkan diri, datang kepada Tuhan dengan hancur hati, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan jangan lupa, ketika kita diberi kesempatan hari ini untuk menyatakan kasih Kristus, nyatakan saudara dalam sikapmu, tidak mengeluh, tidak mendumel, tidak bersungut-sungut. Nyatakan, karena kita hari ini sedang menjadi proyek Tuhan. Bagaimana orang bisa percaya kalau kita mengeluh? Bagaimana orang bisa percaya kalau kita hidup dalam kekhawatiran? Bagaimana kita bisa orang lain percaya kalau kita sendiri ragu dengan Tuhan kita? Kita nggak boleh ragu. Yang ketiga, melatih iman kita. Ini peperangan rohani untuk kita semakin tangguh. Ingat, fokus supaya kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidupmu. Dan yang terakhir, proses dari jawaban doa yang kita doakan. Saudara-saudara, mari kita perlu mendekat terus kepada Tuhan. Pesan gembala ini jangan sampai saudara lupakan. Maka oleh karena itu terus, kalau saudara mau dan merindukan khotbah ini untuk diingatkan terus dalam diri saudara, terus diulang. Supaya saudara bisa remind terus dan saudara bisa diingatkan terus, bertambah kasih saudara kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang memenangkan segala perkara dan banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Hari ini saudara yakin kita punya Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang sanggup melepaskan belenggu-belenggu ketakutan, belenggu-belenggu kecemasan, belenggu-belenggu kegelisahan dalam hidupmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku hidup tenang. Ketika engkau lihat video ini, sambil memakan tangan, berikan lagu ini. Terima kasih Yesus. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Kekuatanku ada di dalam Dia. Ku tidak Yesus namanya. menyerah. Jangan pernah menyerah. Meski Karena yang menjadi jaminan saudara bukan manusia, bahkan yang menjadi jaminan saudara bukan dunia ini, tapi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Haleluya. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak Ini doa firman Tuhan berkuasa. yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Charles. Oh, haleluya. Tetap dikuatkan senantiasa dalam Tuhan kasih-Mu. Haleluya. Kuasanya ku terima sekarang kebenaran darimu. Punya Tuhan yang besar,
percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan. Bahwa kemenangan kami boleh berasal dari Engkau, Bapa. Ada kekuatan baru. Ada iman percaya di dalam nama Yesus. Ada kekuatan di dalam nama Yesus. Walaupun badai ada di depan kami, Tuhan. Tapi kami bersama Yesus. Kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, menang karena ada di dalam nama Yesus. Terpujilah bagi nama Tuhan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua percaya, bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kita menikmati ibadah kita bersama-sama. Hari ini ada beberapa pengumuman yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang kekasih. Kita mau bangun mesbah keluarga kita di setiap hari dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, beserta anak-anak, bahkan dengan orang tua kita. Kita bisa memuji, menyembah, berdoa buat kita semuanya, bahkan buat bangsa kita. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus akan tolong kita. Pengumuman yang kedua, Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dalam tiap-tiap minggunya dapat memberikan di akun DCA kita di nomor 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Kita berikan itu persembahan kita, persepuluhan kita buat Tuhan. Dan hari ini kita mau menikmati seperti ibadah kita setiap hari Minggu dengan suka-sukanya Tuhan. Mari kita siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Amin. Shalala
bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan pagi hari ini bisa menikmati lawatan Tuhan, sekalipun kami berbakti di dalam rumah kami masing-masing. Namun kami percaya hadirat Tuhan melengkapi di dalam kehidupan kami, karena sukacita membawa kekuatan, membawa kemenangan, membawa kemerdekaan. Oleh karena itu kami berdoa buat gembala kami, Pak Yuel yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati dan pengurapan nyata dimanapun hambamu berada dan bahkan melayani. Demikian juga tak lupa kami berdoa buat umatmu, semua umat yang digembalakan di gereja Cendrawasih. Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat yang baru untuk menghadapi kesulitan di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan, COVID-19 pasti berlalu. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negeri ini, bangsa Indonesia, untuk bisa mengatasi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, pasti Tuhan memberkati, dan lebih dari itu Tuhan, keselamatan Allah nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan ini, kami alaskan doa kami di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kedangan tangan ibu bapak saudara, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Doa Yahweh.